Sekarang kita kritisi dulu kebijakan perempuan terhebat di Indonesia. Untuk Bu Sri Mulyani yang terhormat, yang saat ini bagi rakyat, Ibu dianggap sebagai Dracula penghisap darah yang selalu berbicara tentang defisit negara, target pajak, dan penerimaan negara. Tapi emak belum pernah dengar seberapa keras Ibu berani menagih para konglomerat. Seberapa lantang Ibu bersuara saat tambang dikuasai asing dan uangnya dibawa ke luar negeri. Kenapa Ibu justru mengejar-ngejar rakyat kecil, sementara celah-celah besar yang mengalir ke luar negeri itu dibiarkan begitu saja? Ibu Sri Mulyani ini terkenal dengan orang yang pintar, tapi kepintaran tanpa keberpihakan itu dingin, Bu. Negara ini tidak hanya butuh orang yang pintar, seorang ahli keuangan, tapi butuh seorang ibu bagi rakyatnya. Hari ini emak mengajak kita semua untuk berpikir jernih tentang satu hal yang sering kita dengar. Pajak naik, harga naik, tapi hidup semakin sempit. Katanya negara butuh uang, katanya negara butuh pembangunan, tapi kenapa yang dikejar-kejar itu adalah rakyat kecil? Perlahan tapi pasti dikejar untuk membayar pajak. Terus saja semua celah dicari-cari, kemana uang hasil tambang, kemana hasil bumi, laut, emas, nikel, kelapa sawit, minyak, dan gas. Bukankah itu semua yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat? Tapi kenapa yang panen justru adalah korporasi asing dan pemilik saham terbesar? Negara cuma dapat remah-remahnya, sementara rakyat disuruh patuh, disuruh bayar pajak, dan disuruh diam aja. Emak tidak pernah anti pajak, tapi emak menuntut keadilan. Jangan rakyat disuruh bayar pajak, sementara orang kaya bisa menyembunyikan aset, pejabat itu bisa memiliki puluhan tambang tanpa transparansi. Kalau pemerintahan mau jujur dan pejabat itu mau adil, rebut kembali kendali tambang dan hasil bumi di Indonesia. Jangan biarkan rakyat di negara ini menjadi penonton dari hasil bumi mereka sendiri. Dan buat rakyat Indonesia, belajarlah dan sadarlah, jangan hanya mau dijadikan objek. Indonesia ini milik kita semua, bukan milik mereka yang duduk di kursi empuk, tapi juga milik mereka dan kita semua yang berjuang dari fajar hingga malam.